Halo, selamat pagi Ibu dan Bapak sekalian. Perkenalkan, nama saya Rizky Yunitasari. Saya di sini akan menjelaskan mengenai pola asuh tanpa kekerasan pada anak usia dini di masa pandemi COVID-19. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan Ibu atau Bapak dalam mengasuh anak di masa pandemi. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, selama pandemi COVID-19, pengasuhan anak itu didominasi peran ibu meliputi edukasi protokol kesehatan seperti mengingatkan mencuci tangan, menggunakan masker, kemudian mendampingi belajar anak, terus kemudian mengajak anak beribadah dan serta mengajak peduli terhadap sesama. Selanjutnya, upaya pencegahan kekerasan pada anak di masa pandemi dimulai dari keluarga sebagai lingkungan terdekat. Nah, keluarga itu sendiri bisa dimulai dari orang tua. Kemudian, peningkatan pengetahuan orang tua dalam hal pengasuhan anak. Orang tua harus paham nih pola mana yang harus digunakan. Kemudian, yang ketiga, mendampingi anak belajar di rumah. Nah, tadi adalah salah satu upaya yang dapat dilakukan di lingkungan keluarga. Nah, selain itu ada upaya yang dapat dilakukan di luar keluarga seperti penguatan peran dari berbagai lembaga keagamaan dan lembaga masyarakat tingkat lokal, dan yang kedua perbaikan ekonomi keluarga. Nah, dari berbagai penjelasan di awal tadi, maka muncul salah satu cara mengasuh anak tanpa kekerasan di masa pandemi bagi orang tua. Yang pertama yaitu melakukan pengasuhan positif. Maksudnya, pengasuhan yang positif perlu dilakukan oleh setiap orang tua dalam memberikan dukungan kesuksesan anak di masa depan, karena yang pertama meningkatkan kualitas interaksi anak dengan orang tua. Selanjutnya, yang kedua yaitu mengoptimalkan tumbuh kembang anak sesuai usianya. Yang kemudian yang ketiga yaitu mencegah perilaku menyimpang seperti anak yang susah diatur, dan yang keempat mendeteksi kelainan tumbuh kembang anak yang tidak sesuai dengan perkembangan usia. Nah, berikut ini adalah prinsip pengasuhan positif anak di masa pandemi. Nah, berikut ini adalah prinsip pengasuhan untuk orang tua atau guru. Yang pertama, pahami setiap anak unik dan memiliki impian. Yang kedua, selalu mencari cara. Yang ketiga, terima anak apa adanya. 4, dukung dan fasilitasi anak tumbuh dan berkembang. Yang terakhir yaitu bermain dan bergembira bersama. Selanjutnya, prinsip pengasuhan pengkondisian lingkungan atau eksternal. Yang pertama, lingkungan itu harus aman. Yang kedua, lingkungan yang nyaman, ramah, dan menyenangkan. Yang ketiga, lingkungan yang melibatkan. Nah, untuk penerapan pengasuhan positif sendiri ada 3. Yang pertama, memberikan keteladanan yang baik, seperti membaca buku. Yang kedua, melakukan pembiasaan yang baik, seperti mencuci tangan sebelum makan. Dan yang ketiga, melakukan pengasuhan tanpa kekerasan, sehingga anak nyaman. Nah, selanjutnya yaitu mengenai pemahaman yang perlu dimiliki dalam mendidik dan mengasuh anak usia dini. Yang pertama, pemahaman tentang pertumbuhan dan perkembangan anak. Yang kedua, pemahaman cara belajar anak usia dini. Yang ketiga, pemahaman prinsip pembelajaran bagi anak usia dini. Yang keempat, keterampilan menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai karakter. Dan yang terakhir yaitu mengenai keterampilan dalam berinteraksi dengan anak. Nah, kemudian berikut ini adalah strategi pengasuhan positif bagi anak. Nah, berikut ini adalah strategi positif. Yang pertama, menjalin komunikasi positif dengan anak, memberikan kepercayaan kepada anak, tidak membandingkan anak, menciptakan suasana rumah yang aman, nyaman, kemudian menciptakan suasana positif, orang tua tetap rileks, dan serta mengelola emosi, membangun rasa empati, dan mengajak bermain dengan permainan yang edukatif. Nah, selanjutnya yaitu dampak pengasuhan yang keliru. Yang pertama, anak sering menangis, anak sering berbohong, self-esteem atau harga diri anak rendah, anak sering ketakutan, anak merasa iri hati, anak tidak bisa bangkit
dengan dirinya sendiri dan kurangnya rasa empati di dalam diri anak. Nah, berikut tadi yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi Bapak dan Ibu sekalian dalam mengasuh anak di masa pandemi. Terima kasih.